Kenapa kementerian ini kok ceroboh sekali? Menterinya pergi tanggal 11. Kok bisa menandatangani permen tanggal 13? Saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sony tadi terkait dengan Permen HUT nomor 9 tahun 2026. Kenapa kementerian ini kok ceroboh sekali? Menterinya pergi tanggal 11. Kok bisa menandatangani permen tanggal 13? Tanggal 13 apa nih? Juli kan? 13 Juli kan kemarin kan tanda tangannya. Kok bisa kayak gitu? Apa yang terjadi nih gitu? Kompak gitu ya. Jangan satu bisa menjerumuskan menterinya sendiri. Kemudian ini kan nyalain aturan. Tanda tangan di tanda tangan basah lagi. Coba deh di iniin lagi ya, gimana nih ceritanya nih. Kemudian terkait dengan hal itu juga ya, terkait pembentukan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan. Waktu tanggal 20 Mei saya memimpin rapat dengan Kementerian Kehutanan. Dalam rapat itu kita sepakat bahwa mengenai pembentukan 35 pusat pengelolaan ekosistem hutan itu supaya dikaji kembali dan dilaporkan kepada Komisi 4. Ini belum nggak tahu udah dikaji apa belum dilaporkan ke kita, tapi ujuk-ujuk udah keluar permennya. Jadi ini padahal sudah masuk dalam kesimpulan. Kalau udah kesimpulan itu adalah kita sepakat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ya, kita juga datang ke sini udah ya sama-sama lah kita kerja di sini ya. Jangan terus diabaikan gitu saja apa yang sudah menjadi kesepakatan. Ini coba tolong dijelaskan nih apa ceritanya kenapa bisa begini. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Ini saya perlu penegasan lagi nih Pak, terkait yang Pak Heri Darmawan sampaikan tadi. Itu kan kita dorong untuk segera dipersiapkan. Nah udahlah. Ini Republik ini penuh istilah asing sama singkatan. Yang dituntut Pak Heri Darmawan sudah selesai belum? Pasti belum. Ya toh? Yang kita minta disegerakan belum direalisasikan. Yang kita minta dikaji malah SK-nya ditandatangani. Gimana? Ayo coba, ini mumpung sekalian nih bolak-balik. Yang tadi SOP soal tata kelola tadi Pak, terkait potensi gigi, tolong ditayang lagi. Tolong ditayangkan lagi tadi materinya. Yang paparan soal proses penyelesaian penguasaan hutan. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, tolong dijawab aja langsung. SK tentang PPT PKH ini, SK Menteri Lingkungan Hidup atau SK Menteri Kehutanan? SK Menteri Kehutanan. Lah SK-nya dari Menteri Kehutanan, untuk apa lagi ada usulan persetujuan Menteri? Dirangkai semua, kalau sudah final, baru ke meja Menteri, ya kan? Keputusannya berbentuk SK. Lah pakai usulan persetujuan Menteri lagi. Ini tahapan mau ngapain? Ini kan tahapan yang bikin orang curiga, itu loh maksud saya. Baik, saya kebetulan memimpin kunjungan kerja ke Riau, Tesanilo. Pak Wamen ini tolong diperhatikan betul-betul. Di Tesanilo itu, di Tesonilo itu, sudah ada masyarakat yang ingin mengembalikan lahannya. Nah ini tolong, lahan penggantinya mana? Disiapkan. Ya, karena kita juga tahu ada konflik antara masyarakat yang ingin menyerahkan dengan masyarakat yang tidak ingin menyerahkan. Nah, jangan sampai yang ingin menyerahkan malah jadi terkatung-katung dan malah jadi korban. Ini kan harusnya jadi prioritas dengan kesadaran mereka ingin menyerahkan kembali kok lahannya. Baik, silakan Pak Wamen ditanggapi, dijawab seluruh pertanyaan terkhusus yang Ibu Ketua tadi sampaikan.
Ibu Ketua, terkait dengan organisasi PUSPEH atau Pusat Pengembangan Ekosistem Hutan, dari hasil raker tanggal 20 Mei, kami bersepakat untuk kemudian mengkaji ulang dan kemudian melaporkan kepada Komisi 4 DPR RI. Di forum ini kami sampaikan bahwa pernah ada FGD yang kami lakukan di Kementerian Kehutanan, yang itu juga dihadiri oleh anggota Komisi 4, Bapak Darori bersama dengan pensiunan dari Kementerian Kehutanan. Nah, saat itu kami jelaskan dan sudah dipahami ya bahwa urgensi untuk adanya PUSPEH atau Pusat Pengembangan Ekosistem Hutan. Tapi kami menyadari kami ada kekhilafan ya. Seharusnya kami segera melaporkan itu kepada Komisi 4. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Ibu Pimpinan, Ketua Komisi 4. Dan itu perlu untuk nanti bisa dikaji ulang, Bu. Kami tidak menghalang-halangi, apalagi sesuatu yang bagus, lebih efektif, efisien untuk kementerian. Kami tidak menghalang-halangi. Kami pada waktu itu kita sepakat bahwa supaya dikaji dan dilaporkan kembali ke Komisi 4, bukan ke perorangan yang mewakili pensiunan. Harus dilaporkan ke Komisi 4. Kami ini lembaga di sini gitu. Itu aja yang kami concern. Tapi ini kesepakatan itu yang tertuang dalam kesimpulan itu dilanggar, ujuk-ujuk keluarlah permen ini. Permen ini banyak cacatnya, tanggalnya aja udah cacat, kesepakatan dilanggar. Coba tolong ke depan diperbaiki lagi ya. Baik, izin Ibu Ketua melengkapi karena ini live. Oke. Jangan sampai kemudian publik menyalahartikan standing position Komisi 4. Bapak Wamen tadi sudah menjelaskan ya sudut pandang terkait permen ini dari jajaran Kementerian Kehutanan. Waktu itu terjadi perdebatan, Pak. Satu, dulu kita punya Kanwil, kemudian kita bubarkan. Dua, Pak Presiden Prabowo ingin efisiensi. Kan segala keluhan Bapak dengan teknologi yang sedemikian berkembang, harusnya nggak ada persoalan. Pak, kami di Komisi 4 aja bisa menerima pengaduan masyarakat via Zoom kok. Nggak perlu datang. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itu, Ibu Ketua pada waktu itu meminta perdebatan ini ayo dikaji. Kajiannya diserahkan ke Komisi 4. Nah, itu disepakati oleh Anda-Anda semua yang hari ini diumumkan oleh Pak Soni dilanggar. Kan begitu. Jadi kajiannya tetap karena kesimpulan rapat yang terdahulu belum dilaksanakan. Jadi biar ini juga jadi pembelajaran kita semua bahwa kesimpulan rapat itu mengikat kita untuk dilaksanakan. Silakan dilanjutkan Pak Wamen. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya nanti kita akan membuat FGD yang mengundang dari pimpinan dan anggota Komisi 4 untuk kita melakukan pengkajian yang lebih komprehensif. Sementara Permenhub yang sudah ditandatangani kita akan hold dulu Ibu. Tentu ya. Dan itu belum diundang-undangkan Bu. Jadi baru persetujuan. Izin pimpinan, tolong ditayangkan. Izin pimpinan. Coba yang tanda tangan nih, peraturan Menteri Kehutanan coba. Tuh di bawah, udah itu tanda tangan Cabasa. Yang kedua baca, diundangkan di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Masuk lembaran negara. Coba, Mbak, ulangi, buka lagi. Izin Ibu Ketua bisa ditarik Bu. Itu masuk di berita negara loh. Coba biar tampilin tuh, berita negara Republik Indonesia. Ini negara Pak, pengelolaannya bukan kayak arisan, kesepakatan gitu, nggak bisa begitu juga.
Gimana Pak Wamen? Apakah dengan realita seperti ini, ya, Bapak masih bisa menangguhkan? Saya minta waktu untuk dikoordinasikan, pimpinan. Izin pimpinan. Silakan Pak Riono. Ya, Pak Wamen dan seluruh jajaran, mungkin kita berharap sesuatu yang konstruktif ya di jajaran Kementerian Kehutanan. Kita nggak berharap nanti berikutnya Pak Wamen menyatakan di sini akan menghul. Pak Wamen itu posisinya Pak Wamen. Ada Pak Menteri. Kalau saya mau tanya, izin Pak Menteri nggak? Pak Menteri lagi umroh. Yang kedua, Pak Menteri sudah tanda tangan dan secara surat elektronik sudah disahkan. Nah ini teman-teman di jajaran Kementerian Kehutanan ini jangan-jangan nggak tahu kalau Pak Menteri sudah tanda tangan. Nah ini kan jadi kontraproduktif nanti. Padahal sekali lagi kita berharap, tadi Bu Ketua juga sampaikan kita ingin yang konstruktif dan kemudian juga khawatirnya statement Pak Wamen akan di-hold. Nah, kan nanti akan terjadi kontraksi di teman-teman kehutanan. Saya mengingatkan saja dalam rangka kita sebagai mitra untuk kedepannya kita harus semakin kolaboratif. Terima kasih. Izin. Oke ya, silakan terakhir ya terkait Ini topik betul, ini. saya menyambung Silakan Pak apa yang Khalid. disampaikan oleh teman dari PKS. Karena ini bukan SK Wamen, SK Menteri ini. Tentu administrasinya sama, sekjennya. Saya minta penjelasan sekjen kenapa bisa terjadi ini. Terima kasih. Silakan dijawab Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, seluruh anggota Komisi 4 yang saya hormati, izin menjelaskan sedikit terkait dengan proses untuk pengusulan pusat pengelolaan ekosistem hutan. Yang pertama memang prosesnya sudah panjang sekali Bapak. Yang kedua beberapa waktu lalu memang kita akan melakukan FGD pertama memang dengan kawan-kawan Pensutindo namanya Pak, pensiunan kehutanan. Jadi saya kira itu, dan alhamdulillah terima kasih difasilitasi Pak Doriri juga yang pertama. Izin Memang- Ketua, suaranya kurang keras. Kan lebih Jadi- keras lagi Pak Sekjen. Ye, siap. Ye, siap. Jadi kami tanggal 6 Juli melakukan FGD Bapak. Terima kasih juga ke Pak Darori sudah difasilitasi untuk ketemu anggota Pensutindo dan seluruh ketuanya, seluruh ketua. Itu dilaksanakan pada tanggal 6 Juli yang lalu. Jadi pada saat itu membuka memang proses dari PKN ini sudah panjang dan mereka sepakat pada saat itu mereka keterlanjuran istilahnya Bapak. Jadi keterlanjuran ada persetujuan dari BKN. Hanya memang pada saat itu disampaikan ada beberapa catatan terkait dengan penguatan pusat pengelolaan ekosistem ini. Misalnya disampaikan pada saat perubahan tata ruang di tingkat provinsi misalnya, Puspeh ini harus punya peran mengontrol itu. Biar tidak terjadi overlap misalnya di tingkat daerah. Itu salah satu yang dicontohkan pada saat itu Bapak, itu yang kami sampaikan. Yang kedua, tadi kami cek juga ke Kepala Biro Kepegawaian, mekanisme yang disampaikan ini untuk memohon persetujuan Menteri, namun proses pengundangan menggunakan TTE dan by sistem Kemenkum, Kementerian Hukum Bapak. Kemudian kami cek juga di lembaran beritanya yang kami cek hari ini tadi kami cek itu belum diundangkan. Belum diundangkan di sistemnya Bapak, sistem yang ada di sana. Saya juga bingung ini.